Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Akuntansi 331. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 1, aku Balkis Adelia dengan nomor absen 04, ditemani Ellen Lestari dengan nomor absen 11, dan juga Stevi Karina Kristandi dengan nomor absen 26, akan coba jelasin ke kalian tentang factory overhead, tepatnya di bagian departementalisasi. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita mulai belajarnya. Nah, di bagian pertama aku bakal jelasin gimana sih caranya kita menghitung tarif biaya overhead. Kalian udah pada tahu belum sih biaya overhead itu apa? Jadi, biaya overhead itu adalah semua biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan penolong, penyusutan dan amortisasi, biaya asuransi, dan juga biaya overhead lainnya. Banyaknya kendala dalam menentukan biaya overhead ini juga menjadi permasalahan nih dalam pencatatan akuntansi. Biaya-biaya overhead pabrik ini bisa terjadi secara teratur, bisa juga nggak menentu dalam waktu satu periode, serta banyak macamnya. Sehingga kadang perusahaan tuh kesulitan dalam menentukan apakah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan telah sesuai dengan anggaran atau malah terjadi ketidakefisienan. Hal ini tuh sebenarnya bisa diatasi dengan dibuatnya anggaran untuk setiap periode akuntansi. Tapi dengan cara ini tuh malah belum memecahkan masalah pertanggungjawaban atas biaya produksi yang telah dikeluarkan. Jadi ada satu cara lain, yaitu dengan memecahkan bagian-bagian pabrik ataupun membagi tiap departemennya. Sehingga biaya overhead yang dikeluarkan juga bisa dipilah berdasarkan tiap bagian pabrik. Adapun tujuan dari pembagian pabrik sendiri, itu adalah meningkatkan ketepatan dalam memperhitungkan biaya produksi serta meningkatkan pengendalian mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya overhead pabrik. Nah, di bagian kali ini aku bakal kasih tahu kalian nih rumus penghitungan tarif biaya overhead. Jadi, rumus dasar pembebanan biaya overhead terhadap produk bisa menggunakan yang pertama nih, ada satuan produk. Metode ini tuh langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk dan lebih cocok digunakan dalam perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk. Beban biaya overhead pabrik untuk setiap produk dihitung dengan rumus taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan, maka akan menghasilkan tarif biaya overheadnya per satuan. Lalu yang kedua, ada biaya bahan baku. Nah, di biaya bahan baku ini, semakin besar biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk mengolah produk, maka semakin besar juga biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Metode ini terbatas penggunaannya, karena adanya kemungkinan sebuah produk dibuat dari bahan baku dengan harga yang mahal, sementara produk lain dibuat dari bahan baku yang lebih murah. Dalam kasus ini, jika pengerjaan kedua produk sama, maka produk pertama akan menerima beban biaya overhead pabrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang kedua. Rumusnya sendiri adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100% dan akan menghasilkan persentase biaya overhead dari biaya bahan baku. Lalu yang ketiga, ada biaya tenaga kerja. Nah, metode ini memiliki kelemahan karena biaya overhead pabrik yang harusnya dilihat sebagai tambahan nilai produk. Rumusnya sendiri, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikalikan 100%, maka hasilnya adalah persentase dari biaya overhead dari biaya tenaga kerja langsung. Lalu, yang keempat, ada jam tenaga kerja langsung. Apabila biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan rumus taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja, maka hasilnya adalah tarif biaya overhead jam tenaga kerja langsung. Nah, lalu yang kelima ada jam mesin. Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai membebankan adalah jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan rumus taksiran biaya overhead pabrik dibagikan dengan taksiran jam tenaga kerja mesin sama dengan tarif biaya overhead per jam mesin. Nah, sekarang penentuan tarif overhead departemen. Factory overhead biasanya dibebankan ke produk berdasarkan machine hours, direct labor hours,
ataupun direct labor cost. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengalokasian factory overhead ke produk-produknya. Penetapan tarif overhead biasanya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung perkiraan total overhead tiap departemen, baik departemen produksi maupun departemen jasa. Yang kedua, menyiapkan dasar alokasi untuk distribusi biaya departemen tidak langsung dan biaya departemen jasa. Yang ketiga, menghitung perkiraan total biaya departemen tidak langsung dan alokasikan ke departemen-departemen yang mendapat manfaat. Yang keempat, mendistribusikan biaya departemen jasa ke departemen yang mendapat manfaat. Yang kelima, menghitung tarif overhead departemen. Nah, sekarang aku bakal jelasin pengalokasian FOH departemen jasa ke departemen produksi. Jadi, distribusi biaya departemen jasa ke departemen produksi bisa menggunakan metode langsung ataupun direct method, metode bertahap ataupun step method, ataupun metode simultan. Metode langsung, direct method. Biaya departemen jasa dialokasikan hanya ke departemen produksi. Metode ini tuh sederhana, tapi mengabaikan alokasi suatu departemen jasa ke departemen jasa lain. Dengan demikian, metode tidak menghitung total cost departemen jasa dengan akurat. Metode ini dibenarkan apabila hasilnya tidak berbeda secara signifikan dengan metode lain. Sebagai ilustrasi, PT Marco, suatu perusahaan manufaktur, memiliki 2 departemen produksi yaitu P1 dan P2, dan terdapat pula 2 departemen jasa yaitu J1 dan J2. Departemen jasa J1 memberi manfaat untuk J2, P1, dan P2. Diingat kembali, di departemen ini kita mengabaikan alokasi suatu departemen jasa ke departemen jasa lain. Maka dari itu, yang kita perhitungkan hanyalah pemberian jasa J1 kepada P1 dan P2 ya. Lalu adapun departemen jasa J2 memberi manfaat kepada J1, P1, dan P2. Nah, begitu pula dengan departemen jasa J2, walaupun dia memberi manfaat kepada J1, tapi kita tetap hanya menghitung P1 dan P2. Data overhead cost tiap departemen sebelum alokasi biaya departemen jasa dan persentase alokasi manfaat yang diberikan oleh departemen jasa adalah sebagai berikut. Nah, di FOH awal, pada departemen produksi P1 ada 70.000, di departemen produksi P2 ada 90.000, departemen jasa J1 ada 34.400, dan di departemen jasa J2 ada 20.000. Untuk jasa yang dihasilkan oleh departemen J1 kepada departemen P1 ada 50%, kepada departemen produksi P2 ada 30%, dan kepada departemen jasa J2 ada 20%. Untuk J2, departemen produksi dia menghasilkan 60%, produksi P2 20%, dan juga di produksi J1 ada 20%. Nah, berdasarkan data di atas, maka alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi dengan metode langsung adalah, nih, di totalnya, total FOH awal, berarti kita menambahkan 70.000, 90.000, 34.400 ditambah 20.000, hasilnya 214.400. Untuk departemen produksi sendiri, di P1 FOH awalnya ada 70.000, di P2 FOH awalnya ada 90.000. Untuk departemen jasa, FOH awal di J1 ada 34.400 dan di J2 ada 20.000. Untuk distribusinya sendiri, kita bisa menghitungnya dengan distribusi biaya departemen J1 ke P1 itu sebesar 50 dibagi 80. 80 adalah persentase dari 50 ditambah 30 dan kita mengabaikan 20% yang kita sumbangkan ke J2. Jadi 50 per 80 tadi kita kalikan dengan jasa J1 yaitu 34.400, maka hasilnya untuk didistribusi ke departemen P1 yaitu 21.500. Lalu distribusi biaya departemen J1 ke P2. Ke P2 ada 30% dibagikan 50 ditambah 30 yaitu 80 dikalikan departemen J1 tadi 34.400 maka hasilnya 12.900. Untuk distribusi ke biaya departemen J2 kita abaikan.
Distribusi biaya departemen J2 ke P1 yaitu sebesar 60%, kita bagikan dengan 80 dikalikan jasa J2 yaitu 20.000, maka menghasilkan 15.000, dan juga distribusi biaya departemen J2 ke P2 sebesar 20/80, kita kalikan dengan J2 tadi 20.000, maka hasilnya 5.000. Nah, untuk biaya distribusi ke J1 kita abaikan. Metode selanjutnya yaitu metode bertahap atau step method. Metode ini disebut juga sebagai sequential method. Dalam metode ini, Departemen Jasa mengalokasikan biayanya berdasarkan urutan tertentu. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode bertahap. Yang pertama yaitu Departemen Jasa mendapatkan alokasi biaya dari Departemen Jasa yang lainnya. Lalu yang kedua, Departemen Jasa yang sudah dialokasikan tidak perlu diikutkan lagi pada tahap selanjutnya. Lalu, bagaimana menentukan urutannya? Yang pertama, urutan alokasi dimulai dari Departemen Jasa yang paling banyak memberikan manfaat kepada Departemen Jasa yang lain, atau yang menerima paling sedikit manfaat dari departemen yang lainnya. Lalu bisa juga yang kedua, yaitu urutan alokasi dilihat dari yang paling besar memberikan jasa berdasarkan dolar atau rupiah ke Departemen Jasa yang lainnya. Apabila urutan berbeda, maka akan menghasilkan alokasi yang berbeda pula. Contoh metode bertahap. Samsung Company memiliki 2 departemen produksi, yaitu pencampuran dan penyelesaian, serta 2 departemen jasa yaitu kafetaria dan desain produk. Kafetaria mendistribusikan ke 3 departemen yang lainnya berdasarkan jumlah karyawan, sedangkan desain produk mendistribusikan ke 2 departemen lainnya berdasarkan jumlah pesanan produk. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan siapa yang akan mendistribusikan terlebih dahulu. Diketahui bahwa kafetaria mendistribusikan ke 3 departemen, sedangkan desain produk hanya ke 2 departemen. Kita mencari yang lebih banyak memberikan manfaat. Maka urutan pertama adalah kafetaria, lalu disusul oleh desain produk. Setelah mengetahui urutan, kita cantumkan terlebih dahulu FOH yang diketahui ke dalam tabel. Kafetaria akan mendistribusikan ke pencampuran, penyelesaian, dan desain produk berdasarkan jumlah karyawan. Maka, untuk mengukur berapa nilai yang akan didistribusikan ke pencampuran, kita melihat berapa jumlah karyawan di pencampuran dibagi dengan total karyawan yang akan didistribusikan dikali dengan FOH awal kafetaria. Jumlah karyawan pencampuran sebanyak 65 dibagi dengan totalnya yaitu 65 ditambah 130 ditambah 5 yaitu 200, lalu dikali dengan 10.000 yang merupakan FOH awal kafetaria. Hasilnya 3.250. Jadi nilai FOH yang akan didistribusikan dari kafetaria ke pencampuran sebesar 3.250. Begitu juga dengan penyelesaian. Jumlah karyawan penyelesaian yaitu 130 dibagi dengan totalnya tadi 200 dikali dengan 10.000. Hasilnya 6.500. Lalu yang desain produk 5/200 dikali dengan 10.000 yaitu 250. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Setelah itu, distribusi akan dilanjutkan oleh desain produk berdasarkan jumlah pesanan produk. Pencampuran akan mendapatkan 100 per totalnya yaitu 300 dari 100 ditambah 200. Kafetaria di sini tidak akan diberi distribusi karena tidak ada hubungan timbal balik dalam metode bertahap.
Tadi kan kafetaria telah memberikan kepada desain produk, sehingga ketika desain produk mendistribusikan FOH-nya, desain produk tidak perlu memberikan kembali ke kafetaria. Jadi jasa yang telah memberi tidak akan diberi. Nah, angka 100 per 300 tadi dikali dengan 50 250. Mengapa bukan 50.000? Kan awal FOH-nya 50.000. Nah, karena desain produk tadi telah menerima FOH dari kafetaria sebesar 250, maka saldo awal 50.000 tadi ditambah dengan 250, sehingga menjadi 50 250. Lalu distribusi ke penyelesaian sebesar 200 per 300 totalnya tadi dikali dengan 50 250. Setelah distribusi semuanya telah selesai, kita akan mentotal semua distribusi yang pertama ditambah dengan distribusi yang kedua. Maka akan dihasilkan total FOH setelah distribusi, yaitu pencampuran sebesar 120 dan penyelesaian sebesar 240.000. Pembahasan selanjutnya mengenai metode simultan. Bagaimana perlakuan di metode simultan? Pada metode simultan, semua hubungan timbal balik antar departemen jasa diperhitungkan. Metode ini menggunakan perhitungan aljabar, oleh karena itu disebut metode aljabar. Contoh soal metode simultan sebagai berikut. Hayes Company memutuskan untuk mendistribusikan biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi menggunakan metode simultan. Departemen Produksi adalah P1 dan P2, Departemen Jasa adalah J1 dan J2. Biaya overhead di Departemen P1 adalah senilai 94.000, di Departemen P2 85.000, di J1 20.000, dan di J2 17.600. Lalu, pendistribusian dari J1 ke P1 sebesar 40%, dari J1 ke P2 sebesar 50%, dan dari J1 ke J2 sebesar 10%. Sedangkan pendistribusian dari J2 ke P1 sebesar 50%, dari J2 ke P2 sebesar 30%, dari J2 ke J1 sebesar 20%. Langkah yang pertama adalah membuat persamaan aljabar terlebih dahulu. Yang kita lihat adalah Departemen Jasa. Yang kita tahu bahwa saldo FOH J1 sebesar 20.000 dan J1 akan mendapat FOH dari J2 sebesar 20%. Maka kita akan membuat persamaan J1 sama dengan 20.000 ditambah 20% J2. Begitupun juga dengan J2, ia mempunyai saldo awal 17.600 dan akan mendapat FOH dari J1 sebesar 10%. Maka J2 sama dengan 17.600 ditambah 10% J1. Langkah selanjutnya, menggabungkan dua persamaan tersebut sehingga nilai J1 dan J2 perhitungannya sebagai berikut. J1 sama dengan 20.000 ditambah 20% J2, di mana J2 sudah diketahui 17.600 ditambah 10% J1. Maka J1 sama dengan 20.000 ditambah 20% dikali 17.600 ditambah 10% J1. J1 sama dengan 20.000 ditambah 3.520 ditambah 2% J1. 98% J1 sama dengan 23.520. Sehingga hasilnya J1 sama dengan 24.000. Lalu kita masukkan nilai J1 yang telah diketahui ke dalam persamaan J2. J2 sama dengan 17.600 ditambah 10% dikali 24.000. Maka J2 sama dengan 20.000. Nah, setelah diketahui nilai J1 dan J2, kita masukkan nilai tersebut sebagai pengurang FOH. Lalu kita hitung berapa nilai yang didistribusikan ke P1 dan ke P2. Di soal telah diketahui bahwa J1 mendistribusikan ke P1 sebesar 40%, ke P2 sebesar 50%, dan ke J2 sebesar 10%. Maka, untuk menghitung berapa yang dialokasikan ke P1 adalah 40/100. 100 ini berasal dari 40 ditambah 50 ditambah 10. Nah, 40/100 dikali dengan 24.000. Untuk yang ke P2, 50/100 dikali 24.000. Untuk yang ke J2, 10/100 dikali 24.000. Kita lakukan hal yang sama terhadap distribusi dari J2 ke P1, ke P2, dan J1.
Alokasi ke P1 50/100 dikali 20.000, ke P2 30/100 dikali 20.000, ke J1 20/100 dikali 20.000. Lalu kita total FOH awal ditambah distribusi dari J1 ditambah distribusi dari J2. Nah, nilai FOH akhir di Departemen Jasa pasti bersaldo 0. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dari apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik video ini dan belajar bareng kita. Semoga apa yang udah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami berikutnya.